selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah. Sehat? Siap. Oke, sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu pada salah satu siswa untuk memimpin berdoa pada pagi siang hari ini. Silakan kepada Mbak Nuzaila untuk memimpin berdoa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba warzuqni fahma. Amin. Oke. Baik anak-anak semua yang berbahagia, dengan berdoa tadi semoga pembelajaran kita pada pagi siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, ilmunya dapat bermanfaat, adik-adik menjadi anak yang pintar. Allahumma amin. Silakan nanti adik-adik menyebutkan satu jenis sampah. Gitu ya. Satu jenis sampah. Yang ada di sekitar kita, kan banyak sekali sampah itu, apa jenisnya, bekas apa saja gitu ya. Oke, sudah dipikirkan? Sudah. Albian, bekas jajan. Oke, disebutkan apa? Contohnya bekas jajan itu apa aja boleh. Nisa, botol plastik. Oke, semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik adik-adik semua, sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Baik, semuanya berdiri sudah. Semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri sudah. Semuanya tangan di depan. Tangan di samping. Tangan ke depan. Silakan adik-adik pegang mata. Contoh sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Contoh sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Ayo, siapa? Gantian, ayo Mas. Daun, apalagi ayo? Botol, kertas. Oke, sip, lumayan, sip, bagus. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita belajar tentang elemen dari profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang kita ambil di sekolah kita, 1P5-nya adalah gaya hidup berkelanjutan. Apa? Gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini yang kita ambil adalah pengelolaan sampah. Jadi banyak sekali sampah yang itu masih berserakan ya toh, mulai dari plastik dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas menjadi proyek kita pada pembelajaran P5 dalam kurikulum Merdeka gitu ya. Sehingga dengan sampah itu kita bisa, harapannya nanti setelah pembelajaran itu kita bisa membuat satu produk yang kita manfaatkan dari sampah. Jadi sampah itu bukan hanya sekedar barang yang tidak berguna terus dibuang, tapi bagaimana dari sampah yang barang yang sudah kita buang itu menjadi bermanfaat. Gitu ya. Kemudian sumber sampah ada dua kategori, diingat-ingat ya. Ada domestik dan non domestik. Kalau domestik itu seperti sampah rumah tangga, kemudian pemukiman. Kemudian yang non domestik itu seperti perkantoran, industri, kemudian pariwisata, restoran dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sampah. Jenis sampah ada berapa? Ada berapa, Mbak Risa? Jenis sampah ada dua. Satu apa, Mas Dama? Sampah organik. Dua. Dan Mbak Vega? Sampah anorganik atau non organik. Apa itu keduanya? Nah, satu, sampah organik itu sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Jadi yang mau naik urip, bukan manusia, nggak ada sampah manusia. Gitu? Sampah yang mau tadinya hidup, contohnya seperti nih sayuran, buangan sayuran dulu, buangan sayuran, kemudian daging, gitu? Kemudian daging, bekas ikan, nasi, rumput, daun. Disimak, di situ ada video tentang dampak sampah. Didengarkan karena suaranya tidak terlalu terang. Nah, menimbulkan bau yang tidak sedap, mambu, bau. Gimana? Iya, apalagi bekas sampah yang tadi organik.
bekas makanan. Nah, dimensi yang kita gunakan adalah satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan cara apa? Akhlak kepada alam. Artinya apa? Ketika kita menjaga kebersihan, maka kita akan menyayangi alam. Ingat, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau nanti kita akan memilih sampah yang akan kita gunakan untuk proyek kita. Proyek kita akan membuat satu atau beberapa produk. Itu ya? Oke, jelas? Oke, itu dimensi yang akan kita gunakan. Kita akan memilih gitu ya. Kita akan memilih sampah. Nah, mana tadi kan kita sudah belajar. Perhatikan. Oke, sudah. Nah, tadi kan kita sudah belajar apa itu sampah organik, kemudian satunya organik. Masih ingat toh? Nah, tadi apa yang organik? Seperti daun, kemudian kalau di sini apa itu bekas lem mangga. Nah, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. tapi ini yang termasuk kertas, kemudian pipet, kemudian bekas ini namanya anorganik, gitu ya. Nah, anak-anak, ini semua yang kamu bawa merupakan barang bekas, ya ini sudah plastik. Yang kamu misalnya menggunakan apa ini, membuat benda ini menjadi bentuk lain, bisa, bisa. Itu semua tinggal keterampilan kita semua. Maka dari itu, marilah kita belajar kita membuat benda ini supaya menjadi bentuk lain. Yang pertama, mari kita lubang ini, kita lubang dengan apa itu, tisu kamu atau ini. Silakan diikuti ya. Nah, yang pertama di lubang. Lubang ini kita lubang. Nanti perhatikan, nanti jadi lubang dulu seperti yang di kaki kita. Ini di lubang, di lubang supaya kita bisa memasukkan ujung gunting itu. Pakai cutter kita lubang. Kita lubang. Hati-hati jangan sampai kena teksturnya, cutternya. Kita lubang. Nah ini. Setelah kita lubang, kita bisa memasukkan ini. Ini ya. Sehingga kita bisa memotong ini, dunia ini kita potong. Nah, juga dibolong, kayaknya Pak Mantan nih, bolong ya, bolong. Ya, terus itu kok jadi loro. Nah, itu kok jadi loro. Yang punya gunting pakai gunting. Terus disikat jadi 2. Nah, patah jadi 2. Oh. Nah, silakan diguntingi dengan teliti, alon-alon, jangan sampai nanti gunting tangan. Nah, jadikan ini pengalaman adik-adik agar nanti ketika adik-adik di rumah itu adik-adik mungkin kalau ada kesempatan bisa membuatnya sendiri di rumah. Oke. Jadi biar kita tahu, oh ternyata sampah itu tidak bermanfaat, tapi ternyata banyak manfaatnya. Padahal di sekeliling kita banyak dan tidak terpakai, tapi ternyata itu ketika kita mau memanfaatkan, kita bisa kreatif. Nah, itu bisa dibuat apa saja. Kita
Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita Batunya ditata, batunya dipadatkan, disusun yang rapi untuk finishing. meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu. Kalau yang organik atau non organik? Botol plastik. Hah? Kaleng. Apa? Kertas. Hah? Berkaca Jawa. Tisu. Nah, banyak gitu ya. Nah, kira-kira sampah yang ada di sekitar kita itu bahaya tidak? Bahaya. Bisa menimbulkan berbagai hal dampak negatif. Contohnya apa, Farid? Banjir, kebakaran, penyakit, sumber penyakit, gitu ya. Bau, mambu. Nah, kan mambu harus sampai bau. Jadi kita jadi tidak nyaman. Jadi ada dampaknya, makanya jadi jangan sampai membuang sampah atau membiarkan sampah yang ada di sekitar kita itu berserakan. Jadi ya, itu manfaat dan dampaknya. Nah, kira-kira kita mempelajari terkait sampah itu ada manfaatnya tidak? Ada. Itu apa? Kita jadi tahu, oh ini manfaatnya, ini dampaknya. Apa yang kita bisa berbuat dengan sampah? Itu ya. Ternyata sampah itu bukan sebatas hal yang tidak berguna, tetapi banyak yang kita pelajari dan bisa kita manfaatkan dari sampah. Ini adalah bukti nyata kita bisa memanfaatkan sampah. Ini apa ini? Bekas apa? Jawa. Ini yang kemarin ada yang sudah buat di tempat sampah, tapi nyatanya bisa kita manfaatkan. Makanya satu, berikutnya setelah ini, satu, ajarnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi buang sampah di mana? Di tempat sampah. Itu kan sudah di depan sudah ada tempat sampah. Makanya setelah jadi jajan jangan dibuang sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Ketika ada teman yang membuang sampah, silakan